nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Halo hai semuanya, kenalin aku Fajar dan ketemu lagi di podcast Urban Life. Nah, di episode keempat ini kita kedatangan tamu spesial dari Pegadaian Purwokerto. Pasti teman-teman udah pada penasaran kan sama cewek cantik di sebelah aku, siapa sih? Yuk langsung aja kenalan. Halo Divka. Hai Kak Fajar. Oke, Divka mungkin boleh langsung kenalan ya ke teman-teman. Divka dari mana, terus kuliah di mana gitu. Hai sahabat investor, nama aku Divka Firsandini, biasa dipanggil Divka. Aku sebagai Digital Marketing Assistant intern di PT Pegadaian dan aku asalnya dari Bekasi nih Kak. Aku kuliahnya sekarang di Unsut. Oke, dari Bekasi dan kuliah di Purwokerto, jauh ya. Oke, ngomongin soal anak kos nih, kan Divka sebagai anak kos ya. Gimana cara Divka ngelola keuangan Divka? Oke, jadi kayak anak kos pada umumnya, kita banyak banget yang namanya spendings ya Kak. Coba Kak Fajar sendiri spendings paling banyak Kak Fajar sebagai anak kuliahan tuh berapa sih Kak? Kalau aku sih lebih ke kebutuhan 50% ya. Kebutuhan soalnya kan ya? kayak anak kos tuh buat makan nih, buat beli rames sehari-hari, terus buat laundry, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Kalau kamu sendiri gimana nih? Nah iya, jadi Kak, waktu itu aku lihat sebuah data, emang pengeluaran paling banyak dari mahasiswa itu banyaknya di spending sama di entertainment. Iya, betul. Nah kurang lebih aku juga kayak gitu, aku banyak di spending di kebutuhan-kebutuhan aku, kayak misalnya tadi bener makan, terus buat bayar laundry, terus juga buat kayak kebutuhan sehari-hari, itu kan banyak banget ya. Nah, abis itu juga di entertainment. Entertainment itu kayak misalnya aku pengen nonton konser A, kalau nggak aku pengen nonton film B atau kayak apapun itu yang buat healing cantik. Apalagi sekarang gitu. kan zamannya healing ya sih, Iya, kayak stres dikit langsung healing gitu. Itu dia, pengen jalan-jalan tiba-tiba ke Jogja atau tiba-tiba ke Solo gitu kan, spendingnya di situ juga. Nah, kalau cara aku ngatur keuangan aku, karena tadinya aku sempat bobrok banget tuh manajemen aku, sama kan ya juga. Setelah aku belajar lebih lanjut nih Kak, ternyata emang teorinya itu 50% untuk spendings, terus 20% itu untuk savings, dan 30% itu untuk keinginan. Betul. Kayak gitu kan, itu teorinya. Cuma kalau aku pribadi, aku mengelolanya itu 50% untuk spendings, terus 25% itu untuk keinginan aku, terus 10% itu aku untuk invest, dan 15% itu untuk savings. Kayak gitu. Nah, tadi kan Divka nyebutin juga kan, kayak misalkan kebiasaan kita yang kayak nonton, healing, sebenarnya itu kebutuhan yang nggak terlalu penting gitu kan. Nah, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang ngegagalin kita buat ngelola keuangan, ya nggak? Nah, iya bener banget. Apalagi kalau mahasiswa kan biasanya sering FOMO ya, fear of missing out. Jadi kayak temen-temennya sendiri, misalnya dia lihat story Instagram temen lagi di Bali, pengen di Bali. Kayak nggak mau ketinggalan gitu lah ya. Lagi nonton konser A, pengen nonton konser A, selalu ikut-ikutan tren gitu kan. Nah, gara-gara mereka sering FOMO, jadi mereka sering yang namanya pakai produk-produk pay later gitu Kak. Jadi sampai maksain gitu. Maksain, jadi karena mungkin income-nya cuma dapat dari orang tua, terus mereka nggak bisa nih buat bayar A, B, C, D, F, G, jadi akhirnya ngutang lagi, padahal lagi-lagi tuh income-nya cuma dari orang tua gitu kan. Bener. Nah, kayak maksain banget ya demi kebutuhan yang emang nggak penting, bukan kebutuhan lagi tuh masuknya tuh. Iya, keinginan. udah bukan kebutuhan primer ya, jadi kayak keinginan lagi udah lebih banyak tuh kayaknya spending-nya daripada kebutuhan primernya. Nah, padahal kan coba Kak Fajar sendiri pengen gak sih kayak bahagiain ortu? Pengen kan? banget lah kayak gini, aku sekarang semester 7 kan, pengen banget nih ngebahagiain ortu dengan lulus cepet gitu. Lulus cepet kan? Biar nggak terbebani terus tuh ortu tuh. Nah, juga mungkin Kak Fajar pengen kayak punya rumah. Pengen banget, kalau itu impian sih, pengen semua orang iya, punya pengen beli mobil, haji gitu betul, kan. Iya, haji. kita juga punya kayak target-target keuangan kita masing-masing gitu kan. Nah, dengan kita yang masih bobrok nih, ngolah keuangannya, masih kayak spending sana sini, ngutang sana sini, itu ntar bikin kita susah untuk mencapai target keuangan kita. Salah satunya financial freedom, itu susah banget kalau misalnya kita masih ya bobrok lah dalam mengatur keuangan kita. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah terbiasa untuk pay later gitu, kapan kita akan nabung atau investasi yang Nah, itu dia. Padahal investasi itu penting banget, Kak. Nah, ngomongin soal investasi nih, kan itu juga jadi tema utama kita ya, teman-teman. Jadi tema kita hari itu akan ngebahas soal investasi emas nih. Tapi sebelumnya aku bakal tanya dulu ke Divka. Menurut Divka, apa sih itu investasi?
Kalau menurut aku mungkin sekarang masih banyak yang belum bisa bedain ya Kak. Iya, Perbedaan antara nabung sama investasi. Betul. Nah kalau kita kan didik sama orang tua kita kayak nabung biar kaya, nabung biar betul. kaya. Padahal kalau kita nabung, misalnya kita pengen beli HP harganya 12 juta tuh kan, kita nabung dari Januari sampai Desember, udah kekumpul 12 juta. Tapi harga HP-nya naik, harga HP-nya 13 juta, nggak jadi beli itu kalau nabung. Sementara kalau investasi, aku mengibaratkannya kayak kita nanam pohon. Jadi kalau pohon itu kan kita nanam bibit dan pohon itu akan tumbuh sendiri. Begitu pula dengan investasi. Ketika kita nanam uang kita di instrumen investasi kita, uang itu nilainya akan bertumbuh tiap tahunnya. Tiap tahun, tiap bulan, tiap waktu dia akan tumbuh sendiri. Kayak gitu. Jadi kayak uang kita biarkan diem, terus uang kita yang diem, uangnya yang bekerja. Bener, gitu uangnya kerja buat kita gitu. Jadi kayak mungkin tadi kan Diva ngomongin juga kan, kalau misalnya kita udah nabung, ternyata nggak bisa beli HP karena kan uangnya nilainya naik terus. Ya sama aja kayak dulu kita punya uang 10.000 nih, itu bisa buat beli bermacam-macam barang. Udah kenyang banget kan, satu minggu tuh malah 10.000. Paling cuma dapat 1 mie ayam doang ya. Iya, 10.000 cuma buat 1 mie ayam sekarang. Sementara kalau dulu kan bisa buat kita beli seblak, bisa beli macam-macam. Itu 1 minggu tuh kepake banget 10.000. Itu namanya inflasi. Gitu. Jadi kalau misalkan investasi tuh lebih ke untuk menghadapi inflasi. Bener, bener. Oke. Nah, menurut Divka, sepenting apa sih itu investasi? Tadi kan mungkin Divka udah spill nih sedikit. Nah, sekarang Divka mungkin boleh tuh sebutkan atau sebutkan lagi atau boleh tuh jelasin ke teman-teman kayak seberapa penting sih investasi gitu. Nah, iya tadi kan kayak kita udah ngomongin juga ya Kak ya, kalau ada yang namanya inflasi, itu yang bakal kita hadapin ke depannya karena tiap tahun pasti ada yang namanya inflasi. Kayak tadi udah dicontohin sama Kak Fajar, kalau misalnya dulu 10.000 kita bisa beli macem-macem, sekarang cuma dapat mie ayam 1. Miris banget ya? Iya, miris banget kan. Nah, makanya di situ pentingnya kita investasi biar tadi uang kita misalnya aku nanam 10.000 sekarang buat misalnya investasi di instrumen investasi A gitu. Nah, ketika 10 tahun lagi uang itu bakal berkembang terus. Ya, 10.000, iya benar, 10.000 itu bakal tumbuh nilainya jadi misalnya 50.000 kayak gitu. Nah, lagi dan lagi ya ngomongin investasi nih, banyak banget instrumen investasi di masa sekarang. Nah, menurut Divka apa aja? Dan Divka tuh lebih prefer kemana kan? Kan sekarang Divka mahasiswa nih, mungkin uang sakunya dikit, banyak kebutuhan, terus harus dibagi kesini. Terus Divka tuh lebih prefer ke instrumen investasi yang mana nih? Oke. Sebenarnya kalau instrumen investasi itu banyak banget ya Kak. Betul. Kayak selain kita sebagai mahasiswa harus investasi dari leher ke kepala, kita juga harus investasi ke instrumen investasi beneran gitu. Kayak contohnya teman-teman mungkin udah nggak asing sama yang namanya saham, kripto. Itu udah banyak banget ya, udah kayak sering kita omongin. Terus reksadana, obligasi, properti, emas, dan lain-lain itu banyak banget deh instrumen investasi itu. Sementara kalau misalnya aku nggak bisa menyamaratakan semua mahasiswa tuh harus satu nih produk investasi, itu nggak bisa. Kita harus tahu dulu pertama tujuan investasi kita apa, kayak gitu. Terus kayak apakah kita ingin invest untuk jangka panjang atau jangka pendek, kayak gitu. Karena kan kebutuhan orang beda-beda, tujuan orang beda-beda. Aku nggak bisa menyamaratakan. Tapi kalau aku pribadi, aku biasa invest untuk jangka panjang Kak. Kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri, karena aku invest untuk jangka panjang, jadi aku cari yang aman. Apa tuh? Oke, aku biasa invest di emas sih Kak. Oh, di emas. Iya, di Keren emas. banget nih Divka. Nah, tadi Divka udah sebutin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau investasi, teman-teman tuh harus tahu dulu tuh tujuannya itu apa. Terus kira-kira mau untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek. Dan teman-teman juga harus tahu resikonya gitu. Betul. Nah, tadi Divka tuh lebih prefer ke investasi emas dengan kebutuhan Divka yang seperti itu ya gitu. Nah, menurut Divka kenapa sih Divka lebih, maksudnya kayak kenapa harus emas gitu loh? Harus diutamakan emas gitu. Iya, jadi mungkin di sini yang perlu aku tekenin adalah sebelum kita investasi, kita harus tahu bener nih kita mau investasi kemana. Kayak misalnya kenapa aku investasi emas? Karena aku tahu emas itu resikonya kayak gimana, terus keunggulan emas itu kayak gimana. Begitu pula dengan instrumen investasi yang lain, kayak gitu. Apakah itu cocok sama tujuan investasi teman-teman atau enggak? Nah, balik lagi kenapa aku tertarik buat investasi emas, itu karena emas itu mungkin kedengarannya kayak ih orang tua banget ya, terus kayak mahal, kalung, beli iya kayak cincin. iya udah nggak zaman now banget gitu. Padahal emas itu kalau misalnya waktu itu
temen aku pernah dia investasi emas tahun 2019. Beliau naruh 900.000 di situ. 900.000 salah maaf 700.000 di emas dan pas pandemi itu semua instrumen investasi itu pada turun, Kak. Oh ya, emang semuanya turun ya? Lagi pada turun harganya. Sementara dia punya emas tuh malah naik harganya. Keren banget sih emang. Yang tadinya 700.000 malah nyampe ke 1 juta katanya. Cuan tuh. Cuan banget kan. Jadi kayak, oh iya mulai dari situ aku tertarik dari emas. Dan setelah aku pelajari lebih lanjut, itu memang kalau emas tuh kita gampang buat nyairinnya ya. Kayak di mana-mana tuh ada bisa buat nyairin emas. Terus juga dia tahan inflasi gitu. Oke. Jadi gini Div, yang aku tahu nih, kalau misalkan investasi emas itu kan cuma sebatas kita membeli kalung emas atau cincin toko emas ya. Tapi aku juga pernah tuh kayak dulu aku beli gelang, aku ngumpulin kayak berbulan-bulan buat beli gelang gitu kan. Ternyata pas aku jual harganya turun gitu loh. Maksud aku di sini adalah investasi emas yang Divka maksud itu yang seperti apa gitu. Oke. Mungkin aku nggak invest di perhiasan ya Kak ya. Aku invest emas tuh di Pegadaian. Oh, di Pegadaian. Iya. Jadi Pegadaian punya satu produk namanya tabungan emas. Nah itu gampang banget sih buat kayak misalnya aku mau invest emas itu aku tinggal top up aja di situ udah gampang banget deh. Pokoknya apalagi aku mahasiswa kan kayak kebutuhan aku banyak, terus income aku juga nggak banyak-banyak banget, tapi kan, jadi aku bisa dari 10.000 di situ aku udah bisa dapat emas 10.000 doang. Wah, gila murah banget dong. Iya makanya aku terus invest di tabungan emas Pegadaian kayak gitu. Oke, jadi kalau aku simpulin tuh kalau misalkan kita beli perhiasan mungkin kita pakai juga kan, maksudnya kayak barang yang kita pakai pasti akan mengalami penyusutan. Nah, tapi kalau itu misalkan dia. mungkin yang tadi Divka sebutkan, yang investasi emas di Pegadaian itu kan dalam bentuk uang ya, dimana itu nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang dan bentuknya emas juga iya. gitu. Oke, keren banget tuh. Boleh banget teman-teman di rumah nyoba nih kalau misalkan teman-teman masih bingung investasi emas di mana, bisa di Pegadaian. Nah, tapi aku mau nanya dulu nih soal keamanan. Soalnya kan teman-teman di sana atau di sini juga pasti kan punya ada yang punya pengalaman buruk nih soal investasi bodong atau jadi takut kayak nggak aman gitu. Nah, di Pegadaian sendiri kira-kira aman nggak sih gitu? Iya, oke. Jadi salah satu kenapa aku invest emas di Pegadaian itu karena pastinya udah aman banget Kak. Soalnya Pegadaian ini merupakan salah satu perusahaan dari BUMN yang udah berdiri 120 tahun lalu. Jadi udah range waktunya tuh udah panjang banget, udah bertahan sampai sekarang dan udah terdaftar di OJK. Aduh, keren banget ya. Iya, jadi aku mau invest walaupun dikit-dikit kan, dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Ntar kalau udah banyak, aku nggak usah worry lagi. Aku nggak perlu takut uang aku bakal dibawa kemana-mana karena ya itu udah aman banget di Pegadaian. Oke, betul sekali ya. Jadi dipastikan aman kalau misalkan teman-teman mau investasi emas di Pegadaian, bukan cuma aman doang tapi juga cuan. Nah, Divka sendiri kan tadi sudah menyebutkan nih kalau misalkan Divka itu investasi emas di Pegadaian. Mungkin teman-teman bisa dikasih tahu nih gimana caranya gitu. Biar teman-teman kayak udah dikasih tahu nih clue-nya, tapi masih belum tahu kan gimana caranya gitu. Boleh nih Divka kasih tahu. Iya Kak, jadi kalau misalnya aku biasa nabung emas di Pegadaian itu gampang banget. Karena sekarang kita bisa ngakses itu via HP. Oh ya. Ada aplikasi yang namanya Pegadaian Digital Service. Keren gitu. banget tuh. Ya jadi caranya gampang banget, tinggal download di App Store maupun Play Store. Abis itu tinggal diaktifasi. Nah dari situ kita udah bisa buka tabungan emas gitu. Caranya gampang banget, cuma dari 50.000 aja teman-teman udah bisa punya tabungan emas gitu. Oke, dan untuk persyaratannya kira-kira apa aja tuh Kak? Persyaratannya jadi cuma butuh KTP, terus nanti kita aktifasi, kita ngisi data diri, terus abis itu udah deh. Udah segampang itu ya? itu dengan minimal pembukaan itu 50.000, tapi kalau minimal mau nabung itu bisa dari 10.000. Waduh, keren banget nih, murah banget, keren banget. Dan teman-teman nggak perlu repot-repot buat harus kesana sini nabung. Teman-teman bisa lewat aplikasi Pegadaian Digital Service. Iya, bisa lewat aplikasi, jadi bisa di mana-mana, bisa di rumah sambil tiduran, bisa di kampus ngajak temennya, jadi bisa di mana-mana, nggak usah ke outlet, gampang banget. Betul. Dan murah banget 10.000 lah ya, teman-teman. Misalkan nih sehari 20.000 disisihkan 10.000 buat nabung kan lumayan ya di Div. Nah teman-teman, karena segampang itu ya kita nabung di Pegadaian dan semurah itu cuma 10.000 doang nih,
Aku juga mau dong di Kak Fajar mau nabung dong. emas di Pegadaian. Kebetulan banget aku mau giveaway buat teman-teman semua, buat Kak Fajar juga bisa ikutan ya Kak ya. Aduh, oke nih. Jadi caranya gampang banget, tinggal tulis komentar di bawah apa sih tujuan investasi kalian. Nah nanti buat pemenangnya kita bakal bagi-bagi saldo tabungan emas sebanyak 300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi Kak Lumayan Fajar bisa banget. langsung komen di bawah ya. Oke deh, nanti aku komen ya setelah di-upload nih video ini nih. Iya, setelah di-upload langsung komen cepet-cepet, nanti buat pemenangnya bakal kita DM. Makanya jadi nanti selain tulis tujuan Komen, investasi, nanti- tujuan investasi di kolom komentar, selipin juga tuh username Instagram kalian. Oke, kalau pakai 3 akun boleh nggak nih? Waduh, agak banyak ya. Pokoknya komen dulu aja di komen sebanyak-banyaknya Oke. tujuan Jangan investasi lupa kalian. ya teman-teman, komen tujuan investasi kalian. Yes. Yang paling unik, yang paling bagus. Yang paling unik, yang paling bagus, dan jangan lupa sertain username Instagram Iya kalian. betul. Nanti kalau misalnya nggak disertain, buat aku aja deh. Iya. Kalau misalnya ada yang menang tapi nggak Aku juga disertain. pengen ikutan nih sebenarnya, cuma kita kasih buat sahabat investor dulu kali ya. Oke, baik. Nah, nggak terasa nih teman-teman, kita tuh udah ngobrol panjang lebar ya tadi ya, Div. Ngomongin ngalor ngidul soal Investasi, Investasi. nabung emas, baik banget. dan nggak terasa mungkin kita sudah di akhir sesi ya. Sedih Sayang banget. Nah, boleh dong di penutup ini kita bilang ke teman-teman bareng-bareng seperti biasa ya kalau misalkan di YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih ke teman-teman, makasih banyak sudah menonton video kita, dan maaf juga kalau misalnya kita punya banyak kekurangan atau kesalahan yang nggak pernah disengaja. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak ke Divka nih yang sudah kasih. menyempatkan untuk hadir di sini ya, sudah memberikan wawasan, pengalaman, pengetahuan ke teman-teman yang di rumah atau yang nonton video ini. Dan sahabat investor jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Urban Life. Nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Bye. Gila si Ujang. Dalam waktu 1 bulan, untungnya 2 kali lipat. Wah, hebat. Jadi jutawan dong. Bener bang, katanya dia itu kayak mendadak. Iya bu, katanya tuh orang mobilnya banyak banget. Buset tuh bu, kayak bener. Hebat, aku si Ujang mah. Katanya apa aja punya. Gara-gara investasi. Lah iya pak, katanya itu bisa untung 2 kali lipat loh. Kena tenan pak. Hebat kali sih Ujang itu mah. Katanya untungnya 30% sebulan mah. Hah? Kok bisa sih? Bunga deposito di bank aja cuma 7% per tahun. Sementara investasi ini nawarin keuntungan yang tinggi sekali. Hati-hati, jangan cuma katanya. Pastikan investasi Anda jelas dan masuk akal. Cek kewajaran imbal hasil dan legalitas perusahaan sebelum Anda berinvestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. How long will you let go? I guess we never know. Just hold on, keep going on. Why wait if you can't go? I think we both know. Just hold on, you keep going on. You and I living side by side, so be still and take your time. And nothing can stop us, nothing is you. And I, we living a lively life, oh, 'cause it's you. And I, nothing can stop us, no one can stop us.